Sword of Coming, episode 185-186. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu, Qi Jingchun diam-diam mengukir pedang kayu belalang yang dikumpulkan dan diseret oleh Li Baoping. Ia kemudian diam-diam meletakkan pedang ini di keranjang bambu milik Chen Pingan. Di dalam pedang kayu belalang ini, hiduplah seorang manusia kecil yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun, setelah muncul sebentar di penginapan Autumn Reed dan sekali di kediaman klan Zilan Chao, gadis dupa pemalu itu tak pernah muncul lagi. Chen Pingan mengikuti arus, dan ia tidak mencoba melakukan apapun dengan paksa. Saat itu sudah larut malam, dan seorang lelaki tua masih mengisap pipa rokoknya di toko obat keluarga Yang. Ia mengerutkan kening, dan setelah membuat gerakan meraih, seorang gadis dupa jatuh ke tanah dari kehampaan. Qi Jingchun sudah berusaha keras menyembunyikanmu. Apa tujuannya? Tanya Pak Tua yang dingin. Gadis dupa itu berdiri dengan malu-malu, seolah-olah ia sangat khawatir terhadap lelaki tua ini. Tangannya mencengkeram ujung bajunya erat-erat, dan bibirnya bergerak sedikit saat berbicara. Semakin Pak Tua yang mendengarkan, semakin erat alisnya berkerut. Setelah merenung cukup lama, akhirnya ia berkata, "Saya terima." Dia menggunakan pipa rokoknya untuk mengetuk tanah, menyebabkan sebuah kuil kecil terwujud dan menggelinding ke arah gadis pembawa dupa. Gadis dupa itu gembira, dan hendak melompat masuk ke dalam kuil kecil itu. Namun, tiba-tiba ia mendongak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi Pak Tua yang dingin, dan ia berkata, "Mengetahui segalanya secara alami adalah yang terbaik. Namun, jika kau tidak dapat mencapai tujuan ini, maka lebih baik kau tidak tahu apapun. Hanya dengan cara ini kau dapat menjalani hidup yang damai." Sepertinya gadis dupa itu masih agak ragu. Ia ingin kembali ke Clivase Eli, agar setidaknya ia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada anak laki-laki itu. Pak Tua yang mengangkat pipa rokoknya dan mengembuskan asap tebal. "Menjadi benar-benar pintar berarti menyembunyikan semua kepintaranmu. Apa kau benar-benar berpikir anak muda itu tidak memikirkan apapun? Apa kau pikir selain berlatih teknik tinju, dia hanya tahu cara bersikap baik dan murah hati dengan bodohnya? Dan kau bahkan mengikutinya begitu lama. Kau benar-benar bodoh, tapi dia sama sekali tidak bodoh." Gadis dupa itu cemberut karena sedikit kecewa. Namun, ia langsung terpaku karena terkejut setelah memasuki kuil kecil itu. Berdiri di kuil, dia bagaikan sebutir beras yang sangat kecil di dalam tong yang sangat besar. Pada dinding-dinding tinggi kuil kecil itu, terdapat nama-nama yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan, semuanya bersinar dengan warna-warna yang berbeda. Di atas gadis dupa, ada lautan bintang yang spektakuler dan cemerlang. Pak Tua yang menyimpan pipa rokoknya dan menggenggam tangannya di belakang punggung. Dengan punggung sedikit membungkuk, ia meninggalkan apotek dan meninggalkan kota kecil itu. Ia mendesah sambil berjalan melintasi jembatan lengkung batu, dan desahannya dipenuhi rasa iba dan bingung. Setelah perlahan melintasi jembatan lengkung batu, ia berjalan menyusuri tepi sungai Kumis Naga dan tiba di luar bengkel pandai besi. Ia tidak masuk ke dalam, melainkan berjalan ke tepi sungai. Dengan hentakan pelan, sang Dewi Sungai segera berenang dari dasar sungai. Jiwanya bergetar, dan ia merasa sedikit pusing. Setelah menyadari bahwa itu adalah Pak Tua Yang, ia segera memasang senyum patuh dan berkata, "Dewa Agung, kau tak perlu menggunakan kemampuan mistikmu yang luar biasa. Cukup panggil aku, dan aku akan segera naik." Segera menuju sumber sungai Kumis Naga, perintah Pak Tua Yang tanpa ekspresi. "Sebarkan separuh tubuh dewamu ke dalam sungai dan bantu Ruan Qiong meningkatkan energi yin air." Dewi Sungai tercengang, membubarkan separuh tubuh dewanya. Pria tua itu mengatakannya dengan santai, tetapi rasa sakit dan kerusakan yang luar biasa pada dao agungnya yang diakibatkannya sungguh tak terkira. Dewi Sungai merasakan dorongan untuk melarikan diri ke suatu tempat yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Namun, sungguh disayangkan bahwa hal ini jelas mustahil. "Jika kau berhasil, aku akan membantumu meminta kuil Dewi Sungai setelah Ruan Qiong selesai menempa pedang," tambah Pak Tua Yang. "Dengan begitu, kau akan bisa memulihkan tubuh dewamu sepenuhnya paling lama dalam 50 hingga 60 tahun. Setelahnya, kau juga akan menikmati dupa dan persembahan selama ratusan ribu tahun. Ini adalah manfaat jangka panjang, dan kau pasti akan mendapatkan lebih dari yang kau korbankan. Membubarkan separuh tubuh dewaku akan terlalu menyakitkan. Aku takut sakit," gumam Dewi Sungai ragu-ragu. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar.
Orang tua itu tidak berkata apa-apa, dia hanya menatap riak permukaan sungai kumis naga. Dewa Agung, bolehkah aku menolak? Tanya Dewi Sungai hati-hati. Tentu saja bisa, jawab Pak Tua yang sambil mengangguk. Dewi Sungai itu gembira, sekaligus merasa sangat terkejut. Sejak kapan makhluk abadi agung ini menjadi begitu pengertian dan bijaksana? Pak Tua yang tersenyum dingin dan melanjutkan, efeknya akan lebih hebat lagi jika aku menghancurkan seluruh tubuh dewamu. Tenang saja, setelah jiwamu lenyap malam ini, aku akan memastikan untuk memberikan kompensasi kepada keturunanmu di masa depan. Dewi Sungai merasa sedikit putus asa. Setelah menimbang-nimbang sejenak, ia bertanya dengan suara gemetar, Dewa Agung, bisakah semua kompensasi diberikan kepada cucuku? Dia dipenuhi dengan harapan, dan ini karena dia tahu bahwa Dewa Agung ini memperlakukan cucunya, Makuksuan, sedikit berbeda, terlepas dari betapa adilnya dia dalam hal-hal lain. Namun, Pak Tua yang menggelengkan kepalanya dan menolak lagi, sambil berkata, tidak. Ekspresi Dewi Sungai menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara memelas, kalau begitu aku akan pergi ke sumber Sungai Kumis Naga. Pak Tua yang tidak mengatakan apapun. Dewi Sungai menggertakkan giginya dan mulai berenang melawan arus. Setelah melewati jembatan lengkung batu yang tak lagi asing, ia langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Ruan Kiong berjalan ke tepi sungai dan berdiri di samping lelaki tua itu. Entah aku berhasil menempa pedang untuk gadis muda itu atau tidak, aku sama sekali tidak khawatir. Aku tidak berniat membuat kesepakatan denganmu, katanya. Aspek utama dari kesepakatan ini tidak ada hubungannya dengan kau menempa pedang untuk gadis muda itu. Pak Tua yang menggelengkan kepala dan melanjutkan, namun, aku bisa membantumu menyembunyikan identitas asli putrimu selama 30 tahun. Syaratnya, kau harus menyelesaikan penempaan pedang itu secepat mungkin. Inilah kesepakatan yang kuinginkan. Ruan Kiong tidak terpengaruh, dan dia bertanya sambil tersenyum, identitas sebenarnya. Ruan Kiong, kamu hanya perlu mengangguk atau menggelengkan kepala, kata lelaki tua itu dengan tenang. Ruan Kiong merasa sedikit tertekan, tetapi dia tetap mengangguk dan menyetujui usulan Pak Tua Yang. Orang tua itu tersenyum dan berkata, ketika kamu melihat kembali ke masa depan, kamu akan menyadari bahwa semua ini sepadan. Ruan Kiong mengajukan pertanyaan aneh, katanya, lalu apa yang tidak sepadan? Ruan Kiong, menguping pembicaraan orang lain bukanlah kebiasaan yang baik, kata Pak Tua Yang sambil terkekeh. Kau, cucu tertua klan Li, dan Weibo. Aku harus mengawasi kalian bertiga, aku Ruan Kiong dengan jujur. Orang tua itu mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin lebih baik menukar posisiku dan posisi Li Xisheng. Setelah 1000 tahun, atau setelah 10.000 tahun? Tanya Ruan Kiong sambil tersenyum. Orang tua itu tidak mengatakan apapun lagi. Begitu mereka memasuki era pertempuran yang kacau balau antara ratusan aliran pemikiran, individu-individu yang sangat ambisius, tokoh-tokoh heroik, anak-anak ajaib yang berbakat, dan makhluk-makhluk aneh akan bermunculan silih berganti bak rebung setelah hujan. Hanya dalam waktu singkat, dunia akan berubah total. Orang tua itu telah menyaksikan pemandangan menakjubkan ini sebelumnya, lebih dari sekali. Pada akhirnya, Ruan Kiong hanyalah seorang bijak militer, bukan seorang bijak naturalis. Meskipun ia sudah merencanakan jauh ke depan, misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan putrinya, Ruan Xiu, rencananya masih belum cukup jauh. Pada saat ini, Pak Tua yang tiba-tiba berkata, tentu saja tidak sepadan. Apa gunanya mengumpulkan jiwa dua manusia biasa? Harga yang harus dibayar untuk itu tidak kecil. Namun, jika itu Makuksuan, tentu saja itu masalah lain. Ruan Kiong tersenyum dan bertanya, Senior, Anda tidak pernah optimis terhadap Chen Pingan. Tidak apa-apa asalkan ada orang lain yang optimis padanya, jawab Pak Tua yang tanpa ekspresi. Jalan pos resmi menuju utara dibuka kembali, dan ini menyebabkan kota lilin merah yang sudah ramai menjadi lebih hidup. Saat itu malam hari, dan sebuah perahu hias bertirai bambu hijau dengan santai berlayar keluar dari teluk dan berlayar menuju kota. Setelah memasuki sungai yang membelah kota lilin merah menjadi dua, perahu hias itu langsung menerima tamu. Tamu tersebut adalah seorang tetua kaya berjubah brokat dan seorang pria parubaya berpakaian kasar. Mereka tampak seperti seorang tuan kaya dan pelayannya yang keluar untuk minum anggur bunga. Catatan, minum anggur bunga berarti mengunjungi pelacur. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ini adalah perahu berukuran sedang yang dihias dengan 5 pramugari. 2 di antaranya mendayung perahu, dan 2 lainnya memainkan alat musik serta menyiapkan anggur. Pramugari yang tersisa adalah yang paling cantik di antara mereka semua, dan ia duduk di samping lelaki tua itu dan dengan hati-hati melayaninya seperti wanita yang patuh dan penuh kasih. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak,
lalu menunjuk lelaki yang kasar itu dan berkata, "Bagaimana, Pak Tua Xie?" Orang-orang mengandalkan jubah yang elegan, seperti halnya para Buddha mengandalkan jubah emas. Pepatah ini tidak salah, kan? Mungkin rasa malunya berubah menjadi amarah, atau mungkin karena ia orang yang jujur dan terus terang. Pria parubaya itu menerima secangkir anggur dari seorang pramugari dan berterima kasih sebelum menoleh ke pria tua itu dan berkata, "Jangan panggil aku Pak Tua Xie terus-menerus. Kita tidak begitu akrab." Pria tua itu sungguh tak tahu malu, dan saat menerima gelas anggur dari pramugari, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membelai punggung tangan wanita itu. Ia tak lupa mengedipkan mata dan melirik wanita ramping itu. Hal ini membuat pramugari itu sangat jijik. Namun, ia terpaksa memasang senyum terpaksa. Pria tua itu tidak menghiraukannya, dan ia hanya menikmati secangkir anggur. "Kau mungkin tidak mengenalku, tapi aku sangat mengenalmu. Namamu menyebar dari timur laut hingga ke selatan. Setiap kali aku bercerita tentangmu kepada teman-teman lama, mereka semua memohon untuk kuperkenalkan kepadamu setelah tahu kita berasal dari kampung halaman yang sama. Mereka semua bilang akan sangat menyesal jika tidak bertemu dengan pahlawan hebat sepertimu." Pria parubaya itu hanya mengerutkan kening sebagai jawaban. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan minum anggur. Pria tua itu berkumis terbelah, dan saat ini, ia sedang duduk bersila dengan kepala miring, memandangi kehidupan malam yang ramai di tepi sungai. Ia memutar-mutar cangkir anggurnya dengan satu tangan, dan mencubit serta membelai kumisnya dengan tangan yang lain. Ia tampak sangat jorok dan tidak sopan, tak peduli bagaimana orang memandangnya. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa ia sengaja menyentuh bokong indah pramugari dengan lututnya. Pramugari itu sudah terbiasa melihat tubuh pria dan wanita yang saling bergelut, namun ia tetap menyesali keputusannya untuk duduk di sebelah pria tua ini, alih-alih pria parubaya yang pendiam. Ketika lelaki tua itu mengangkat tangannya untuk mengelus kumisnya, lengan bajunya melorot dan memperlihatkan gelang tali hijau tua di pergelangan tangannya. Para pramugari yang jeli di atas perahu yang dihias itu merasa sedikit kecewa melihat hal ini. Jika gelang ini dikenakan oleh anak kecil, gelang itu akan tetap terlihat mungil dan menggemaskan. Namun, di pergelangan tangan seorang lelaki tua, gelang itu tampak agak aneh dan tidak pada tempatnya. Orang tua itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya, lalu bertanya kepada wanita cantik di sampingnya, apakah wanita yang bekerja di bidang ini percaya pada janji yang abadi seperti gunung dan lautan. Bukan hanya pramugari perahu ini yang bingung, tetapi pramugari lainnya juga bingung harus menjawab apa. Mereka saling berpandangan, dan mereka tidak mengerti apa yang ingin disampaikan lelaki tua itu. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan menunjuk pria parubaya yang duduk di hadapannya. "Cari dia, ini benar-benar berguna. Dia penguasa gunung yang mengesankan, dan dia menjaga banyak gunung. Janjinya abadi seperti gunung dan lautan. Gunung-gunung yang disebutkan di sini." Pria parubaya itu mengerutkan kening, tetapi tetap diam. Ia terus menyesap anggur perlahan dan tanpa sadar. Pria tua itu lalu menunjuk dirinya sendiri dan melanjutkan, "Sebenarnya, mencariku juga ada gunanya. Ada sebuah bangunan yang sangat tinggi di dunia ini, dan nama bangunan ini juga sangat mengesankan. Namanya Pagoda Penekan Laut, dan tentu saja letaknya di dekat laut. Rumahku terletak di dekat pagoda ini." Pria parubaya itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan dia berkata dengan ekspresi tidak senang, "Orang dengan nama keluarga Cao, apa gunanya menyombongkan diri kepada mereka tentang hal ini?" Pria tua itu menyesap sedikit anggur sebelum mengambil sumpitnya untuk menyantap camilan. Ia melirik pria parubaya itu sekilas dan menjawab, "Justru karena mereka tidak mengerti apa-apa, jadi menarik untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Membanggakan hal-hal ini kepada para kultivator sungguh tidak menarik." Ada ekspresi gelap di wajah lelaki parubaya itu, lalu dia menundukkan kepalanya dan terus minum anggur. Ketika berbicara tentang janji abadi seperti gunung dan lautan, janji tersebut kini terutama digunakan oleh para guru di kerajaan dan kota-kota manusia untuk menggambarkan janji cinta antara pria dan wanita. Kenyataannya, makna sejati janji semacam itu sudah tidak lagi dipahami oleh manusia biasa. Memang, janji-janji semacam itu sangat penting bagi para kultivator. Para kultivator dapat membuat janji kepada gunung dan lautan, dan janji-janji tersebut kemudian akan memiliki kekuatan mistis yang tak terlukiskan untuk mengikat seseorang pada janji mereka. Dengan demikian, janji-janji ini jauh lebih berguna dan efektif daripada janji tertulis yang dijual oleh manusia biasa di dunia. Saat memilih gunung, ini bisa berupa 5 gunung yang diakui secara resmi oleh Istana Kekaisaran. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin tinggi pula tingkat gunung yang dibutuhkan. Umumnya, janji semacam ini digunakan saat membentuk aliansi antar kekaisaran atau saat menandatangani perjanjian perdagangan.
Namun, seiring berjalannya waktu, janji semacam itu semakin umum digunakan dalam pertempuran. Dalam hal lautan, hal ini telah kehilangan sebagian besar arti pentingnya. Hal ini disebabkan setelah kematian naga sejati terakhir di dunia, lautan dan danau di 9 benua dunia agung telah kehilangan pemiliknya. Kekaisaran Fana tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk menetapkan dewa resmi bagi 5 danau dan 4 lautan, dan akibatnya, tidak ada lagi dewa air yang sah di dunia yang dapat maju untuk memerintah 5 danau raksasa dan 4 laut tak terbatas tersebut. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan dikabarkan bahwa matahari terbit dari suatu tempat di Laut Timur. Setelah Chen Ping'an kehilangan kesadaran, bocah lelaki berbaju biru akhirnya melepaskan siku gadis kecil berbaju merah muda saat mereka berdiri di tangga menuju lantai 2. Gadis kecil itu berlari ke atas, dan wajahnya sudah basah oleh air mata. Ia menangis tak terkendali, dan sambil memeriksa denyut nadi Chen Ping'an dan mengamati jiwanya, ia berbalik dan terisak, "Mengapa kau menghentikanku? Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih dan berdarah dingin. Jika guru mati, aku akan melawanmu sampai mati." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu tampak dingin dan tanpa ekspresi, lalu berkata, "Aku memanggilmu gadis bodoh, tapi kau masih tidak mau mengakuinya. Jika kau dengan gegabah mengganggu sirkulasi Ki Chen Ping'an saat itu, kau akan dianggap musuh oleh semburan Ki Pedang itu. Saat itu, kau tidak hanya akan dipukuli setengah mati, tetapi kau juga akan merusak katalis pencapaian Dao Chen Ping'an. Bahkan, kau mungkin telah membunuhnya. Ini adalah kesempatan yang ditakdirkan, tapi entah bagaimana kau hampir mengubahnya menjadi bencana tragis." Gadis kecil berbaju merah muda itu terisak-isak, lalu merintih, "Tuan berlumuran darah, dan Tuan hampir mati. Apa kau senang sekarang? Aku tidak bodoh. Aku tahu kau menginginkan kerikil empedu ular Tuan. Seharusnya Tuan tidak pernah membawamu pulang. Kau terlalu tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Tuan begitu baik kepada kita, tapi..." Dengan lompatan ringan, bocah lelaki berbaju biru itu mendarat di pagar bambu hijau, lalu berjongkok dan membentak, "Bukan urusanmu untuk mengatakan apakah Chen Ping'an mati atau tidak. Dengan kultivasimu yang rendah, apa yang kau tahu?" Isak tangis gadis kecil itu semakin pelan, karena ia menyadari perubahan keadaan 2 semburan Ki di dalam tubuh Chen Ping'an. Awalnya kacau dan liar, kini perlahan-lahan menjadi teratur dan tenang. Ini seperti pertemuan antara gunung dan air. Meskipun keduanya awalnya bertabrakan dan menimbulkan gelombang yang bergejolak dan menjulang tinggi, sifat menakutkan ini perlahan mereda dan berubah menjadi ketenangan dan ketenteraman. Demikian pula, jiwa Chen Ping'an yang gemetar hebat karena rasa sakit yang menyiksa juga mulai tenang, ratapannya yang menyakitkan akhirnya berubah menjadi rintihan pelan. Chen Ping'an tertidur lelap, dan ekspresi tegang di wajahnya yang kecoklatan perlahan mengendur dan kembali normal. Pada akhirnya, bocah lelaki itu tampak seperti bayi yang sedang tidur siang dengan nyaman sambil dibedong. Gadis kecil berbaju merah jambu itu sangat gembira, dan wajahnya dipenuhi noda air mata saat dia menoleh ke arah anak laki-laki berbaju biru dan berkata dengan suara rendah, "Guru baik-baik saja, hanya saja dia benar-benar tertidur." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu memutar bola matanya. Ia berdiri, dan menganggap pagar sebagai jalan setapak saat ia mulai berjalan-jalan. Setelah Chen Ping'an pingsan, gadis kecil berbaju merah muda itu seolah kehilangan arah. Ia hanya bisa menoleh ke arah anak laki-laki berbaju biru dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bocah lelaki berbaju biru itu tetap diam sambil mondar-mandir di sepanjang pagar. Sebenarnya, ia juga hanya memiliki pemahaman samar tentang situasi tersebut. Karena itu, ia sungguh tidak berani mengambil kesimpulan apapun tentang apa yang harus mereka lakukan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia memang menginginkan kerikil empedu ular Chen Ping'an, tetapi mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan kemalangan seseorang dan menendangnya saat terjatuh. Ini merupakan penghinaan baginya, saudara baik dari Dewa Sungai Agung Sungai Kekaisaran. Ia lebih suka memukul Chen Ping'an sampai mati secara jujur dan terang-terangan mengambil gunung kecil kerikil empedu ularnya daripada diam-diam merebutnya saat ia pingsan. Dalam dunia kultivasi, seseorang perlu memiliki rasa moralitas dan keadilan. Ini adalah prinsip yang selalu dipegangnya. Setelah mabuk, Dewa Sungai Agung dari Sungai Kekaisaran pernah berkata dengan penuh pengetahuan, "Seseorang tidak bisa terlalu menjunjung tinggi moralitas dan keadilan di dunia kultivasi, tetapi setidaknya ia perlu menjunjung tinggi hal-hal ini sampai batas tertentu. Jika ia sepenuhnya meninggalkan hal-hal ini, maka ia akan mengalami nasib yang tidak berbeda dengan naga sejati terakhir. Orang-orang seperti itu pada akhirnya akan mati tenggelam di dunia kultivasi." Jantung anak laki-laki itu berdebar kencang, dan sebuah bayangan tiba-tiba menimpanya.
Ia mendongak dan mendapati sesosok dewa berjubah putih berdiri di sampingnya dengan senyum yang seolah meminta untuk dihajar. Dewa itu menatapnya dari bawah. Weibo tersenyum pada anak laki-laki kecil berbaju biru itu dan berkata, "Ular air kecil, aku sangat terkejut kau tidak berpikir untuk membunuh tuanmu." Anak laki-laki berbaju biru itu tak tahan dengan ketampanan orang ini, dan seolah-olah mereka berdua ditakdirkan untuk saling berhadapan. Apalagi sekarang Weibo menatapnya dengan nada mengejek. Anak laki-laki itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Aku menyesal tidak berbuat jahat pada ibumu waktu itu." Lengan baju Weibo yang besar berkibar lembut saat ia melompat turun dari pagar dengan anggun. Sambil melakukannya, ia menepuk-nepuk kepala anak kecil itu pelan dan terkekeh, nakal sekali. Tepukan itu tampak biasa saja, tetapi kaki anak laki-laki itu terdorong terpisah, menyebabkannya jatuh terduduk di pagar. Ia meringis dan memegangi pantatnya kesakitan. Jika ini terjadi di tempat lain, gunung tembaga atau baja pun mungkin akan hancur oleh jatuhnya anak kecil itu. Namun, bangunan bambu kecil ini sungguh sangat kokoh. Weibo duduk di samping Chen Pingan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan anak laki-laki itu. Denyut nadinya stabil dan tenang, pertanda baik. "Yang mulia Dewa Wei, di luar cukup dingin, jadi haruskah saya menggendong guru masuk?" tanya gadis kecil berbaju merah muda itu dengan suara lembut. Weibo tersenyum dan menjawab, "Kau ular piton api yang berkerabat dengan naga banjir, jadi kau punya kemampuan bawaan yang kuat untuk menahan panas yang menyengat dan dingin yang membekukan. Karena itu, kau mungkin tidak bisa sepenuhnya merasakan manfaat unik dari bangunan bambu ini. Artinya, bangunan ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Bahkan, orang biasa pun tidak akan mengalami radang dingin jika mereka telanjang di dalam bangunan bambu saat badai salju lebat. Jadi, kau bisa membiarkan majikanmu tidur di sini. Tidak memindahkannya adalah pilihan yang paling tepat." Gadis kecil berbaju merah muda itu menghela napas lega. Ia buru-buru membungkuk memberi hormat kepada Weibo. Weibo tidak terlalu memikirkannya, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Chen Pingan membawa baju ganti baru?" Gadis kecil berbaju merah muda itu menggelengkan kepala dan menjawab, "Guru kemungkinan besar tidak berencana tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi tidak ada pakaian di keranjang bambunya." Weibo mengerutkan kening dan memandangi pakaian Chen Pingan yang tampak seperti berlumuran darah. Ketika anak laki-laki itu bangun, tentu saja ia tidak bisa terus-menerus memakai pakaian ini. "Kalian berdua bisa pergi ke kota kecil untuk membeli pakaian, atau kalian bisa pergi ke gang Vas Tanah Liat untuk mengambil pakaian. Cepatlah kembali secepat mungkin. Chen Pingan kemungkinan besar akan segera bangun," saran Weibo. "Oh, oke," jawab gadis kecil berbaju merah muda itu. Ia baru saja hendak pergi. Namun, mata bocah lelaki berbaju biru itu tampak muram saat menatap Weibo. "Aku tidak percaya padamu." Weibo berpikir sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu kamu bisa tinggal." Anak lelaki berbaju biru melemparkan emas batangan kepada anak perempuan berbaju merah muda dan berkata, "Selain membelikan tuan beberapa baju baru, belikan juga untuk kami berdua beberapa baju baru." "Aku tidak membutuhkannya," jawab gadis kecil berbaju merah muda itu sambil tersenyum. "Aku hanya berkata begitu untuk bersikap sopan," kata anak kecil berbaju biru itu dengan ekspresi tegas. Gadis kecil berbaju merah muda itu merasa sedikit sedih. Dengan suara mendesing, ia berlari keluar dari bangunan bambu dan berlari menuruni gunung. Setelah kepergiannya, bocah lelaki berbaju biru itu duduk di pagar, membelakangi Chen Pingan yang sedang tidur dan Weibo yang sedang duduk. Ia tenggelam dalam segudang pikiran. Chen Pingan tidur seharian penuh sebelum akhirnya terbangun. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian baru, ia merasa benar-benar segar dan bugar. Ia tidak memakai sandal jeraminya, dan berdiri tanpa alas kaki di koridor lantai 2. Telapak kakinya dipenuhi kapalan setebal batu dan baja. Saat Chen Pingan masih kecil, kapalan tersebut disebabkan oleh gesekan antara kakinya dan sandal jerami yang kasar. Setelah itu, kapalan ini perlahan mengeras dan menebal akibat tertimpa batu gunung dan tumbuhan berduri. Ada jepit rambut giok putih di rambut Chen Pingan, dan jepit rambut ini adalah jepit rambut yang di atasnya dia ukir sendiri 8 karakter kecil. Dia memeluk pedang kayu belalang di dadanya dan menatap kosong ke arah selatan. Weibo kembali setelah pergi sebentar, membawa beberapa ramuan obat yang ia minta kepada gadis kecil berbaju merah muda untuk dimasaknya. Ramuan ini bisa digunakan untuk membantu Chen Pingan mengisi kembali energi vitalnya. Namun, anak laki-laki itu terbiasa melakukan semuanya sendiri, jadi ia ingin pergi ke sana untuk memasak ramuannya sendiri. Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak membiarkannya membantu apapun yang terjadi, dan kerutan dalam tersungging di wajahnya yang kecil dan merah padam.
Ekspresinya memelas, seolah-olah ia akan menangis. Chen Pingan tidak tahan dengan semua ini, jadi ia hanya bisa mendengus dan membiarkannya. Bocah lelaki berbaju biru itu berlarian, seolah-olah ia adalah penguasa suatu bangsa yang berkeliling untuk berpatroli di wilayahnya. Ia mendaki gunung hari ini, dan di puncak gunung terdapat sebuah kuil dewa gunung. Di sana, terdapat dewa gunung aneh berkepala emas yang sedang disembah. Kuil itu masih dalam tahap pembangunan, dan masih ada beberapa bagian yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam orang di daerah itu, pejabat dari Kementerian Pekerjaan, para petani yang menerima perintah dari Istana Kekaisaran dan bertanggung jawab untuk membantu, dan para pekerja dari kota kecil serta para tahanan dan pengungsi dari Kekaisaran Lu. Weibo berdiri di samping Chen Pingan dan berkata sambil tersenyum, setelah semua kekacauan di tubuhmu, untungnya kau tidak menderita sia-sia. Kau akhirnya akan naik ke tingkat ketiga. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Awalnya saya pikir akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun. Susah banget ngobrol sama orang. Membosankan. Sampai jumpa lagi. Weibo tak kuasa menahan tawa sambil menganggukkan kepala dan berjalan pergi. Kali ini ia tak terbang berputar-putar, melainkan berjalan terlatih tatih menuruni tangga selangkah demi selangkah. Setelah Weibo pergi, Chen Pingan menepuk dadanya dan bergumam, aku tahu kau masih enggan menerima ini. Kau sebenarnya tidak ingin bersamaku, kan? Suara anak laki-laki itu rendah saat ia melanjutkan, pendekar pedang Cao Jun itu memang memiliki beberapa keistimewaan yang luar biasa. Kalau tidak, kau tidak akan begitu bersemangat di hadapannya. Namun, ini wajar saja. Dia adalah pendekar pedang tingkat 8 atau 9, jadi makhluk abadi sekuat itu tentu saja jauh lebih kuat daripada aku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Sang bijak cendekiawan menghadiahkanmu kepadaku, jadi sebelum aku mati, kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Rasa sakit yang menusuk menjalar dari dada Chen Pingan. Tenggorokannya sedikit bergetar, dan ia hampir saja batuk darah. Namun, Chen Pingan menggertakkan giginya dan menelan ludahnya dengan paksa. Suaranya teredam saat ia berkata, meskipun aku tidak tahu kebenarannya, aku bisa menebak bahwa kau bisa membunuhku dengan mudah. Namun, karena satu dan lain hal, kau tidak bisa membunuhku. Karena itu, kau terjebak dalam situasi yang sangat canggung. Benarkah? Setelah terdiam sejenak, Chen Pingan mengangkat tangannya dan menyeka 2 jejak darah yang mengalir dari hidungnya. Aku tidak khawatir. Aku masih punya beberapa baju ganti bersih di sini, dan pelayan kecilku juga ular piton api. Setelah aku mencuci bajuku, dia bisa langsung mengeringkannya. Kalau kau memang mampu, kau bebas terus mengobrak-abrik titik-titik akupunturku. Rasa sakit seperti ini, aku tidak sedang menyombongkan diri, tapi ini sungguh bukan apa-apa di mataku. Aku pernah merasakan sakit yang lebih hebat dari ini saat aku baru berusia 5 tahun. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerang perutnya. Rasanya seperti ada lautan yang bergolak di perutnya. Berdiri tanpa alas kaki di koridor, tatapan Chen Pingan tak tergoyahkan saat ia terus memeluk pedang kayu lokas di dadanya. Namun, suaranya tak bisa dibendung, jika aku berteriak kesakitan, maka aku akan menghormatimu sebagai leluhurku di masa depan. Di antara 18 titik akupuntur, 18 titik pemeriksaan, seolah-olah terdapat 2 rintangan yang tak teratasi. Satu rintangan berada di antara titik ke-6 dan ke-7, dan satu rintangan lagi berada di antara titik ke-12 dan ke-13. Saat menyalurkan kinya sebelumnya, Chen Pingan hanya bisa menyalurkannya melewati 6 titik akupuntur dalam satu tarikan napas. Meskipun kinya belum mencapai batasnya, seolah-olah sudah tidak ada tempat lain baginya untuk mengalir. Akibatnya, ia hanya bisa menabrak dinding dan gagal maju. Namun, setelah secara misterius menyatukan bilet pedang perak ke tangannya, seolah-olah penghalang antara titik akupuntur ke-6 dan ke-7 sedikit mengendur, meskipun ia masih belum mampu mencapai titik pemeriksaan ke titik akupuntur ke-7. Ini bisa diibaratkan seperti seseorang yang tanpa lelah membangun jembatan, sehingga pemandangan di seberangnya menjadi samar-samar. Seiring berjalannya waktu, pemandangan ini pun akan semakin jelas. Terlebih lagi, dibandingkan dengan berlatih teknik tinju dan meditasi jalan untuk menempa fisiknya, efek ki pedang yang bergejolak di dalam tubuhnya terasa lebih nyata, seolah memaksa Chen Pingan untuk mengolah bagian dalam dan luar tubuhnya. Ini seperti memiliki gunung besar yang terus-menerus dicoba Chen Pingan untuk dilewati dan dibangunkan jalan setapak. Namun, tidak ada cara yang efisien untuk melakukannya, dan ia hanya bisa menebang pohon dan semak-semak dan berjalan sangat lambat. Namun, setelah bilah pedang memasuki tubuhnya, seolah-olah bocah lelaki berbaju biru itu telah mengambil wujud aslinya dan mulai berenang menembus gunung.
Dengan demikian, jalan yang sangat kasar pun terukir secara alami di gunung. Setelah itu, Chen Ping'an hanya perlu mengikuti ular air dan meratakan jalan tersebut. Chen Ping'an tidak takut akan kesulitan. Namun, ini tidak berarti ia menikmatinya. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar menikmati kesulitan. Namun, jika menanggung kesulitan dapat mendatangkan keuntungan baginya, maka Chen Ping'an akan aktif mencari kesulitan tanpa sedikit pun keraguan. Setelah hidup sendiri selama bertahun-tahun, dan setelah menanggung begitu banyak rasa sakit dan kesulitan, Chen Ping'an akhirnya memahami sebuah prinsip. Hidup di dunia ini, ada banyak orang yang melakukan banyak hal. Bagi banyak dari mereka, kesulitan hanyalah sekadar kesulitan. Menahan kesulitan untuk akhirnya menuai hasil. Kita harus bertanya kepada langit yang sedang tertidur, apakah mereka setuju atau tidak. Chen Ping'an memutuskan bahwa ia masih perlu meninggalkan sebagian besar hartanya di bengkel pandai besi Ruanxiu. Terlalu banyak orang di gunung tertindas, dan Chen Ping'an merasa tidak aman meninggalkan barang-barangnya di sana. Jika bukan karena Li Zixing hari itu, Chen Ping'an pasti akan menderita kerugian besar meskipun dia berdiri di luar rumahnya sendiri di Clay Vase Eli. Tak heran bocah lelaki berbaju biru itu selalu menggumamkan kata-kata itu. Dunia kultivasi memang penuh bahaya. Kepala Chen Ping'an miring ke samping, dan tiba-tiba ia mengangkat tangan untuk menutup mulutnya. Darah merembes keluar dari sela-sela jarinya. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam, lalu merentangkan telapak tangannya hingga memperlihatkan genangan darah. Aku akan meninggalkan gunung dan membangun makam untuk orang tuaku nanti. Bisakah kita buat gencatan senjata sementara dulu? Tanya Chen Ping'an dengan marah. Pedang itu hendak menyerang titik akupunturnya, tetapi perlahan-lahan ia menjadi tenang setelah mendengar ini. Ia tampaknya telah menyetujui permintaan Chen Ping'an.